sedang berada di pantai barat Korea, kurang lebih ada 2,5 jam dari kota Seoul. Jadi ini adalah pantai barat, wilayah yang mengarah ke arah Cina daratan. Dan kalau dilihat di belakang saya ini adalah Laut Kuning kalau untuk orang dari Cina menyebutnya. Tapi kalau orang Korea tidak menyebutnya sebagai Laut Kuning, mereka lebih mengenal sebagai pantai barat. Nah, saya teringat ada satu firman Tuhan, karena kalau melihat ke arah belakang itu memang samudra yang luas, yang kalau boleh dibilang sepanjang mata memandang, secara umum yang kita pandang, yang kita lihat adalah lautan. Dan ayat Alkitab dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-96 dikatakan demikian: Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Jadi apa yang kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 96 ini adalah tulisan yang ditulis oleh Raja Daud. Nah, Raja Daud dia punya pengalaman bahwa secara pribadi dia punya banyak keterbatasan, tetapi dia mengalami karena Tuhan perintahkan bahwa dia akan menjadi raja untuk menggantikan Saul. Dia pun mendapatkan pengalaman tersebut. Jadi dia sangat terbatas, dia anak seorang gembala, dia seorang gembala yang harusnya menggantikan menjadi raja atas Saul adalah anaknya. Dan Saul itu punya beberapa anak laki-laki. Salah satunya adalah Yonatan yang menjadi teman baik daripada Daud. Nah, kalau boleh dibilang kan yang menjadi raja harusnya adalah anak raja. Tetapi itulah Tuhan, Daud belum hidup di zaman kita. Dia belum pernah dengar ada ayat yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya segalanya mungkin. Tetapi Daud sudah mengalami, walaupun dia tidak anak raja, tetapi dia mendapatkan kesempatan karena perintah Tuhan yang luas. Jadi dalam kehidupan kita, kita juga harus percaya bahwa perintah Tuhan kepada kita itu juga sama. Tuhan bilang kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Tuhan tidak bilang engkau garam di kampungmu, engkau adalah terang di kampungmu, engkau adalah garam atau terang di kotamu atau di negaramu. Tetapi Tuhan bilang dunia. Tapi seringkali yang mengecilkan adalah kita sendiri. Sehingga seringkali kita bilang, saya tidak bisa, saya tidak sanggup, saya miskin, saya tidak berpendidikan. Oke, kalau memang saudara tidak punya kesempatan seperti banyak orang untuk memiliki pengalaman pendidikan yang hebat, yang tinggi, saudara tidak perlu kecil hati. Karena Tuhan juga bilang bahwa rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan hari depan penuh harapan. Jadi saudara harus pegang apa yang Tuhan ngomong. Walaupun mungkin dunia ketika saudara melamar kerja, stratanya tidak masuk. Kadang-kadang mereka minta lulusan S1, S2, S3 dengan pengalaman kerja yang mungkin cukup panjang. Saudara mungkin tidak punya pengalaman itu. Tapi ingat, Tuhan kita, dia juga merancangkan hal-hal yang bagus buat kita dan semua orang yang percaya. Karena itu, apa yang menjadi rahasia bagaimana Daud bisa mengalami perintah Tuhan yang luas? Karena perintah Tuhan bukan cuma untuk Daud, perintah Tuhan juga buat saya, buat saudara-saudara yang juga menyaksikan program ini. Hal yang harus kita sadari dalam ayat yang ke-97, kesukaan Daud adalah betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Berarti rahasia dia suka akan firman Tuhan. Kalau saudara hidupmu diisi dengan pikiran Tuhan, firman Tuhan, pasti hidup kita lebih optimis. Kenapa? Karena mata kita memandangnya terbatas. Kita bisa melihat belahan dunia terbatas, tapi mata Tuhan memandang dalam kekekalan. Dia bisa tahu hal-hal yang membahayakan kita, hal-hal yang akan memberikan hal-hal yang indah dan dahsyat. Karena itu, hal yang harus kita buat seperti Daud, mencintai firman Tuhan. Makanya dia bilang, aku lebih bijaksana daripada orang-orang tua. Aku lebih, maksudnya lebih hebat lah dari pengajar, dari guru, dari musuhku atau lawanku. Karena apa? Bukan karena dia sombong, tetapi karena dia mencintai firman Tuhan. Jadi kalau Daud mengeluarkan rahasia bagaimana dia berhasil mengalami betapa luasnya janji Tuhan, kita harus belajar dari Daud, yaitu dia cinta akan firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat bahwa Daud adalah seorang yang lembut hati. Ketika dia membuat dosa, artinya gini, orang hebat itu bukan berarti tidak pernah gagal. Dia pernah berdosa, dia pernah berzina, dan akhirnya dia mendapatkan penghukuman akibat kesalahannya. Tetapi hal yang kita dapatkan dari Daud, dia waktu ditegur, ada seorang nabi yang bernama Nathan. Dia akui dosanya, dia akui kesalahannya, padahal dia raja loh.
rasanya dia punya otoritas, dia bisa bunuh, dia bisa hukum Nabi Nathan karena menegur dia. Tapi hati Daud lembut. Waktu dia ditegur, dia mengakui salah. Hal yang seperti itu yang tidak mudah dilakukan ketika orang posisinya tinggi. Waktu Daud raja, dia tetap mengakui dosanya kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan yang diutus Tuhan, dan akhirnya Tuhan memulihkan dia. Hal yang berikut yang perlu kita ingat dan kita sadari adalah Daud memiliki ketegaran jiwa. Suatu kali ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, lalu akhirnya waktu dikejar, ada banyak orang yang percaya kepadanya, rakyat mengikuti dia. Tiba-tiba istrinya, anak-anaknya, hartanya direbut. Dia punya rumah dibakar habis. Apa yang terjadi? Rakyat hendak membunuh Daud, melemparinya dengan batu. Dan waktu orang meninggalkan dia tidak marah sama Tuhan. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Alkitab katakan maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, lalu dia mencari Tuhan. Jadi hal yang berikut yang Daud buat, dia punya hati yang tegar. Walaupun sepertinya tidak ada yang menolong, tidak ada rakyat yang loyal, tidak ada orang yang respect sama dia, sepertinya Tuhan belum menolong dia, sepertinya Tuhan meninggalkan dia, tapi dia kuatkan kepercayaannya. Dia membiasakan diri untuk tetap berkata, hai jiwaku jadilah tenang. Jadi orang kalau dia percaya janji Tuhan, waktu dia mengalami tekanan, langkah yang harus dia buat, dia bilang, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu yang berkata pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Yang terakhir, bagaimana Daud bisa mengalami perintah Tuhan yang luas? Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai ayat selanjutnya dikatakan waktu dia berhadapan dengan seorang yang bernama Goliat. Goliat mengancam dia, lalu dia tahu bahwa dia adalah seorang yang diurapi Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Pada hari ini juga aku akan memenggal kepalamu, dan pada hari ini juga aku akan melemparkan kepalamu kepada burung-burung di udara. Artinya apa? Dia mengucapkan kata-kata iman. Dia berkata kepada musuh, kepada lawan, bahwa hari ini aku akan mengalahkan engkau. Seringkali waktu kita mengalami masalah, kita kalah mulai dari kata-kata, kita mulai dari perasaan, kita mulai kalah dari jiwa. Tetapi Daud, dia memperkatakan bahwa hari ini juga aku akan memenggal kepalamu dan memberikan kepada burung di udara. Apa yang terjadi? Sehingga Daud membuktikan perintah Tuhan itu bukan cuma teori. Perintah Tuhan itu adalah suatu realita bagi yang percaya. Kalau saudara tidak percaya, sangat menyedihkan. Karena itu, dari pantai barat Saul, saya mengingatkan, tetap maju, alami janji Tuhan, perintah Tuhan yang luas. Karena Tuhan yang sama yang mencintai Daud juga mencintai saya dan saudara. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.